Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, assalamualaikum sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat, walaupun pilek-pilek dikit tidak. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan bisa ngaji. Alhamdulillah. Kita teruskan kajian kitab Silul Asrar. Masih membahas tentang masalah peristiwa mimpi. Mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa amma ma yata'allaqu minha birruhi fa'akshabil amradi tatajalli alaihil anwaru ilahiyah. Wa amma ma yata'allaqu, dan adapun mimpi yang berhubungan minha dari nafsu mutmainnah. Ini masih tentang mimpi tapi di nafsu mutmainnah. Ya, kalau kita belum sampai ke nafsu mutmainnah, paling tidak kita sudah masuk ke nafsu lawamah. Jadilah. Diulangi, wa amma ma yata'allaqu, dan adapun mimpi yang berhubungan minha dari nafsu mutmainnah birruhi dengan roh, taqshabil amradi, seperti pemuda yang tampan. Tatajalla wujud ali, atasnya apa yang wujud? Al anwaru ilahiyah, cahaya ketuhanan. Lianna ahlal jannati, karena sesungguhnya ahli jannah kullahum, semuanya ala hadhihi surati, atas rupa ini. Kulluhum lianna ahlal jannati kulluhum ala hadhihi surah, atas rupa ini. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul jannati jurdun murdun kohlun. Ahlul jannati jurdun, ahli surga itu elok cantik tampan, murdun bercelak, kohlun yang pakai bulu bulu mata. Kohlun tuh pakai bulu mata. Jadi kalau kita biasakan salah satu sunnah pakai celaan, karena besok ahli surga itu juga bercelak, cantik-cantik, gagah-gagah, semua itu pakai bercelak, ya pakai bulu mata. Ini salah satu mimpi adanya nafsu mutmainnah, itu berhubungan dengan bertajalinya Allah, sifat cahaya ketuhanan. Tapi ya jarang sekali, jangankan bertemu dengan anwarul ilahiyah. Dan kamu ada bermimpi bertemu dengan aslinya kita? Ada tak? Bertemu aslinya kita? Aslinya kita itu kita bertemu saat tidur. Aslinya gitu, ya itu luar biasa, gagahnya. Jadi tidak ada seperti kita ini. Ada bertemu? Belum ada bertemu.
Apalagi sampai anwarul ilahiyah. Jadi kata Nabi, ahli surga itu elok, maksudnya tampan, cantik, rupawan, bercelak dan pakai bulu mata. Seperti itu. Al hadis. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi bi surati syabbi amrodi. Kata Rasulullah, ra'aitu rabbi, aku melihat Tuhanku bi surati syabbi amrodi, dengan rupa pemuda yang tampan. Itu Nabi. Jadi bukan berarti kamu itu jangan pula membayangkan berarti Allah itu berwujud, ya enggak. Bentuk pencahayaan itu dirupakan seperti pemuda yang tampan, seperti ada yang mengatakan tiplul ma'ani, anak-anak itu. Makanya itu anak-anak itu kan ketika masih anak-anak tentunya yang dilihat itu, ditengok itu ya yang menyejukkan, yang enak. Nah itu makanya ada yang mengatakan tiplul ma'ani. Nah di situ ada. Jadi Nabi itu ketika bertemu dengan Allah atau melihat Allah itu dirupakan seperti pemuda yang tampan. Cuman jangan pula kamu berandai-andainya Allah Ta'ala itu berwujud. Kalau berwujud berarti Allah Ta'ala itu tidak berbeda dengan makhluk. Padahal Allah Ta'ala itu mukhalafatul lil hawadis. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama, al muradu yang dikehendaki min hadis surati, dari rupa ini atau gambaran ini, tajallil haqqi, wujudnya Allah bisifati rububiyati, dengan sifat ketuhanan, ala mir'atir ruh, atas cermin ruh. Wa huwa adalah alladzi yang mana yasammunahu, aku namakan ia tiblul ma'ani. Nah, jadi bahasanya itu seperti anak-anak. Ada pula mengatakan perwujudan Allah itu gambarnya adalah tiblul ma'ani, seperti gambarnya ketika kita melihat seseorang yang tampan, seseorang yang indah, anak-anak yang masih kecil enak dipandang, kan lucu bahasa itu, asik bahasa itu dengan anak-anak, itulah bahasanya. Jelas intinya jangan pula berandai-andai. Jelas kita ya cobalah apa yang telah yang telah dialami oleh pengarang dari kitab Sirul Asrar. Ini salah satu, beliau juga sudah bertemu dengan itu. Tapi jangankan kita macam itu, kata saya tadi, jangankan yang bertemu macam ini, jangan-jangan kita pun belum pernah bertemu dengan aslinya kita. Aslinya kita kan, aslinya kita itu. Pokoknya nikmati ketika bisa ngaji. Alhamdulillah, nikmati. Jangan pula yang kemarin juga saya sampaikan, jangan pula punya cita-cita yang macam-macam, kepengen yang ini, kepengen yang itu, punya karomah ini, punya karomah itu. Tidak perlu. Penting ngaji. Dengan ngaji itu isinya tidak menyatukan Allah. Paling tidak ketika kita membaca kitab seperti Sirul Asrar, seperti Risalatul Mu'awana, seperti kitab Kifayatul Azkiya, paling tidak kita tahu perjalanan para wali-wali Allah. Segitunya dulu, paling tidak itu. Syukur-syukur kita diberikan kepahaman oleh Allah untuk sampai ke derajat itu umpamanya. Tapi yang penting paling tidak kita ngaji itu loh, ngaji dengan perjalanan para wali Allah, para ulama itu macam ini, yang dibahas di dalam kitab Sirul Asrar, yang kata saya yang dibahas di dalam kitab Risalatul Mu'awana, Kifayatul Azkiya, ini salah satu kitab Ihya Ulumuddin macam itu lah. Bukan berarti kita harus seperti itu, ya enggak, itu ya tergantung riyadhah kita, muraqabahnya kita, dan juga rezekinya kita. Ini kan bagian daripada rezeki.
kepahaman juga rizki. Yang penting alhamdulillah kini tuh kita ditakdirkan oleh Allah mampu untuk mengkaji kitab guru gitu, kitab ulama gitu, para wali gitu, itu sudah luar biasa. Luar biasa. Ya, terus Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu murabbul jasad. Li'annahu karena sungguhnya ia murabbu jasadi, Tuhan yang berjasa. Seakan-akan itu Tuhan berjasad. Ibarat sifat yang dulu pernah saya sampaikan. Ibarat daripada apa? Daripada sifat 20-nya Allah Ta'ala itu ada di kita. Itu perwujudannya itu loh. Makanya yang dulu pernah saya sampaikan, Nabi itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Apa itu 12? Apa itu Rob? Apa itu awal? Kan dulu pernah saya sampaikan. Nah, sama dengan perwujudan Allah itu li'anahu murabbul jasad. Itu seakan macam itu. Akan seperti kita kalau kita contohkan. Jadi dari diri kita baik itu sudah menunjukkan adanya sifat 20 Allah. Dari mulai wujud, kidam, bako. Nah, itu ada pada diri kita yang dulu pernah saya sampaikan. Wa wasilatu bainahu, dan pelantara antaranya, wa baina rabbi, dan antara Tuhan Allah. Wa qala amirul mukmin, dan telah berkata Amirul Mukmin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, laulal murabbi lama arabtu rabbi, andai tiada yang mendidikku lama arabtu rabbi, bagaimana mungkin aku tahu dengan Tuhanku. Tapi di situ ditafsiri oleh Syekh itu wahadzal murabbi, di situ dikatakan murabbil batin. Wahadza murabbi, yang mendidik ini murabbil batin, yaitu pendidikan batin. Wahwa adalah innama yasulu, sesungguhnya akan hasil bisa babi tarbiyati murabbi zahiri, dengan sebab pendidikan tarbiyahnya pendidikan zahir bitalkin dengan talqin. Jadi yang dimaksud oleh Syekh yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, laulal murabbi lama arabtu rabbi, kalau tiada yang mendidik aku, bagaimana mungkin aku akan tahu dengan Tuhanku. Itu ditafsiri, itu bahasanya itu apa? Yang murabbi itu murabbil batin. Murabbil batin. Makanya lagi kita akan sampai di dalam kitab Risalatul Ma'awanah, yang perlu terdidik itu, yang perlu harus selalu kita murokobahi, yaitu batin. Kenapa? Karena ketika batin kamu baik, itu akan menunjukkan sampai ke zahirnya baik. Makanya batin dulu. Nah, baik. Itu besok kita ketemu dalam kitab Risalatul Ma'awanah. Fal anbiya'u wal auliya'u murabbul qawalib. Maka para nabi dan para kekasih Allah, para wali, murabbul qawalib, yaitu pendidik yang disediakan. Wa murabbul qulubi, dan pendidik hati, ma yahsulu, tiada hasil min tarbiyatihim, dari didikan mereka, miliqa'ir ruhil akhar, dari bertemunya ruh yang lain, kama marah, sebagaimana yang telah disebutkan. Salah satu supaya hasil supaya hasil batin kita itu baik, salah satu adanya ditalkin dohir, adanya pentalkinan, adanya dari mursyid, adanya zikir ini salah satu pembelajaran supaya supaya kita itu menetapkan batin kita itu selalu ingat kepada Allah. Diawali dengan muraqabah. Dari muraqabah itu terus muraqabah itu merasa diawasi. Lagi akan naiklah satu derajat, jadinya kita yang mengawasi. Seakan-akan itu kita yang mengawasi, itulah namanya ada maqam musyahadah, ada maqam muraqabah. Dari muraqabah dulu. Nah, inilah bentuk pentalkinan secara batin. Walaupun itu adanya mursyid, ini secara toreko kan, secara toreko adanya mursyid yang diajarkan zikir-zikir. Kama qala ta'ala, sebagaimana
yang telah difirmankan oleh Ta'ala, yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadih. Artikan ya lah kalau Al-Qur'an. Kalau yo makna apa ya, sebenarnya tuh kalau makna apa arti dari Al-Qur'an kok kadang-kadang agak males juga lah untuk mengartikan. Yulqir ruha, bertemunya roh min amrihi dari perintah Allah, alaman yasha atas orang-orang yang dikehendaki min ibadiri dari hambanya. Wa talabul mursyidi, dan mencari mursyid, li ajli hadar ruhi, karena tujuan ruh ini, alladzi yang mana, yahya yang hidup, yahya bihil qalbu yang hidup dengannya hati, wa ya'rifu dan mengetahui bihi dengannya rabbahu Tuhannya, fafham maka kamu pahamilah. Ini salah satu tujuan kita itu berguru, tujuan kita itu bermursyid, apa yaitu apa? Supaya hidup hati kita, supaya tahu dengan Tuhan. Macam mana nak kenal dengan Tuhan kita? Dengan diri kita beda kenal. Ini tujuannya. Nah, ketika kita punya guru, yang dengan guru itu menunjukkan ilmunya itulah yang dikatakan mursyid. Orang-orang yang menunjukkan. Kalau secara toreko adanya talqin. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, telah berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ya juzu ayyura rabbi, ya juzu ayyura rabbu fil manam ala surati jamilatin ukhrawiyatin. Ya juzu bisa jadi. Nah, ya juzu boleh saja. Ya juzu kalau man Indonesia harus. Ini ya juzu wenang nih cara Jawa artinya wenang. Tapi kalau ya juzu bahasa Indonesia saya maknakan bisa jadi. Ya juzu bisa jadi ayyura rabbu melihat Tuhan fil manami di dalam tidur ala surati jamilatin ukhrawiyatin atas rupa yang indah, ya, sifat ukhrawi. Ala hadza ta'wil mazkuri, atas takwil yang tersebut ini. Jadi bisa baik kata Imam Ghazali, sah baik ketika seseorang itu bermimpi dengan apa? Bermimpi bertemu dengan Allah. Bentuknya apa? Bentuknya itu keindahan. Yang dilihat itu keindahan. Keindahan. Bukannya secara wujud rupa manusia punya tangan, punya kaki, ya enggak. Bisa baik, bisa terjadi kata Imam Ghazali. Qala berkata Imam Ghazali, li anna mislal murai misluma yakhluquhullahu ta'ala. Li anna mislal murai, karena sesungguhnya perumpamaan orang yang melihat, orang yang bermimpi, misluma seumpama sesuatu yakhluquhullahu yang telah Allah ciptakan, ala qadri isti'dadir ra'i, atas kira-kira kesiapan orang yang melihat, wa munasabatihi dan keselarasannya. Ya, tergantung seberapa kadar kesiapan orang itu, seberapa kadar ilmunya, seberapa kadar kenalnya. Itu di situ. Kalau ya yang belum sampai ya susah. Oke, akhirnya kalau ketika orang itu belum siap dengan ilmunya, kok yang apa bermimpinya seperti itu, kaget jadinya seakan-akan ini timbul seperti yang dulu pernah saya sampaikan. Ada seseorang itu yang melazimkan zikir malam, ya, zikir malam, berzikir setiap malam. Tapi zikirnya itu tanpa adanya mursyid yang betul-betul mursyid. Akhirnya karena kebiasaan seakan-akan orang itu mendengar suara dari langit, itu loh bahasa. Ini salah satu ketika seseorang itu tidak siap, akhirnya bermacam-macam pemahaman dia yang diterima itu inilah macam itu, seakan-akan seperti ilham macam itu. Ini kan bahaya. Makanya dikatakan oleh Syekh itu tergantung kadar kesiapannya. Memang siap, timbulnya baik. Kalau sudah siap, itu di situ. Akhirnya lagi. Nah, jangan-jangan seperti tadi loh, orang yang tadi, jangan-jangan ini perbuatan setan, perbuatan jin, sehingga akan menyimpangkan daripada orang itu. Jadi seakan-akan itu
ada asar, ada bekas ketika dia berzikir itu, seakan-akan itu mendengar. Kita pernah cerita bahwa ketika berzikir itu karena dia itu melazimkan zikir malam, karena seakan-akan ada suara dari langit, seperti mendengar suara yang ramai, suara azan, macam-macam itu. Jadi seakan-akan dia itu merasa macam mana lagi kan? Nah, itu. Nah, kalau dengan hal seperti itu, dia itu tidak siap, ini kan menjadikan kesombongan lagi, keangkuhan. Itu. Seakan-akan lagi apa? Lagi akan merasa orang yang paling bersih, orang yang paling dekat. Ini loh. Tuh, kalau tidak sih, ya makanya kata Imam Ghazali tergantung kadar kesiapan, kadar keselarasan ilmunya itu dan batinnya itu. Di situ. Walaisal hakikatu dzatiyah, dan tiada secara hakikat itu zatnya. Sifat zat, ada pula sifat zat, bukan sifat zat. Li'anna Allah Ta'ala munazahu an suratihi, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu munazahu, bersih, an surati, dari rupa. Nah, jelas. Au yuro bizatihi fid dunya, atau melihat dengan zatnya fid dunya, di dalam dunia, karuyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala hadzal qiyasi, dan atas kias ini. Ya juzu, bisa jadi ayuro, agar melihat fi surati mukhtalafatin, di dalam rupa yang berbeda-beda, ala qadri munasabati, atas kadar keselarasan, istidadir ra'i, kesiapan orang yang melihat. Ya, tergantung, itu pun berbeda-beda, wujudnya itu berbeda-beda lagi. Berbeda-bedanya apa? Ya karena tergantung daripada kesiapan. Tidak semuanya orang itu akan sama gitu. Hasilnya itu akan sama, bermimpinya ini. Ya seperti seseorang itu ketika bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Bermacam-macam. Ada yang bertemu hanya membelakangi, teman. Hanya ada orang itu bertemu dengan Rasulullah bentuknya yang begini. Ini dari segi Rasulullah baik, apalagi kaidahnya itu sudah keilahiyah, sifat ketuhanan, itu berbeda-beda. Makanya dikatakan oleh guru kita di situ tetap berbeda-beda. Bisa jadi orang-orang yang melihat Allah itu berbeda-beda, tidak ada sama. Walayarul hakikatul Muhammadiyah. Nah, di situ dikatakan walayarul hakikatul Muhammadiyah, dan tiada melihat hakikatnya Muhammad ilal warisul kamil, terkecuali pewaris yang sempurna. Sedangkan orang yang bermimpi bertemu Nabi baik itu berbeda-beda. Satu hakikat Muhammadnya yang sempurna, terkecuali apa? Orang-orang yang betul-betul pewaris daripada Nabi. Apa itu? Yaitu ulama, wali-wali Allah, kasih Allah. Itu betul-betul sempurna, betul-betul pas. Tergantung di situ, makanya bisa disampaikan fi amalihi wa ilmihi wa halihi wa basiratihi. Di dalam amalnya, wa ilmihi dan ilmunya, wa halihi dan keadaannya, wa basiratihi dan pandangan batinnya. Dohiron wa batinan, secara dohir dan batin. La fi halihi, tiada di dalam kondisinya. Sedangkan bertemu Nabi baik, orang itu sudah berbeda-beda. Tidak secara hakikat wujud, terkecuali siapa? Terkecuali betul-betul orang yang betul-betul sempurna, pewaris daripada Nabi. Makanya zuriyah Nabi itu ada sayyid, ada habib, ada ulama. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Tapi yang sempurna, betul-betul sesuainya apa? Di dalam amalnya, di dalam ilmunya, di dalam keadaannya, dan di dalam secara batinnya itu. Tapi pun apa bahasanya itu tidak secara wujudnya Nabi macam itu. Kecuali tadi. Makanya kata saya tadi, berbeda-beda orang ketika bertemu dengan Nabi. Ada yang sekedar menampakkan tetapi tidak nampak wajah. Ada yang bermimpi berhadapan dengan Rasulullah tapi wajahnya itu cuman mengeluarkan sinar. Nah, macam itu. Terkecuali orang-orang yang betul-betul ilal warisul kamil, terkecuali pewaris yang sempurna. Apalagi bermimpi bertemu dengan Allah. Nah, paling tidak ini loh, secara zahir
maka musyahadah itulah, maka musyahadah, penyaksian. Makanya orang-orang yang sudah musyahadah itu batinnya itu cuman zikir, zahirnya pun zikir. Apapun yang diperlihat itu ingatnya hanya kepada Allah. Yang dulu pernah saya sampaikan. Wakada, dan begitu pula fi syarhil Muslim, di dalam kitab syarah Muslim. Ya juzu, bisa jadi ru'yatullah ta'ala, melihat Allah ta'ala fi suratil basyariyati, di dalam rupa basyariyah an-nuraniyah, ya. Sifat cahaya ala takwil mazkur, atas takwil yang disebutkan, yang telah disebutkan. Ada juga sifat basyariyah seperti Nabi, qul innama ana basyarum mislukum, yang tadi malam saya sampaikan. Nabi itu pakai kaidah basyar. Basyar itu diartikan ada yang berkulit, ya, manusia yang berkulit. Nabi itu manusia yang berkulit. Ada juga yang mengatakan basyar itu artinya adalah manusia yang selalu menampakkan kebaikan. Nabi itu basyar. Nabi itu secara perlakuan, secara ucapan itu menunjukkan kebaikan. Makanya uswatun hasanah, bisa saya terangkan di sana. Jadi jangankan dari perlakuan, dari ucapan itu semuanya itu mengandung kebaikan. Makanya Nabi itu basyar. Jangankan itu, sesuatu yang keluar dari Nabi, yang tadi malah saya sampaikan, keringatnya itu juga bentuknya kebaikan. Makanya Nabi itu basyar. Di situ kaidahnya tuh qul innama ana basyarum, itu tidak pakai kaidah anas atau insan, enggak, tapi pakai basyar. Wal qiyasu ala tajalli kulli sifati, wal qiyasu dan qiyas ala tajalli kulli sifati, atas tajalli setiap sifat, ala hadzan nahji, atas pendekatan ini, kama tajalli li Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana bertajalinya Allah li Musa, kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fi suratin nari, di dalam rupa api, min syajaril inabi, dari pohon anggur. Ada juga makanya di situ dikatakan, juga disebutkan dalam kitab syarah Muslim, bisa jadi orang itu melihat Allah di dalam rupa basyariyah, tapi apa? Nuraniyah, secara pencahayaan. Karena sedangkan Nabi Musa itu ketika melihat Allah itu hanya berupa cahaya, berupa di situ dikatakan an-nar, ya, di min syajaril khinab, dari pohon anggur. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, li ahlihim kusu inni anasu naro la'alli atikum minha biqabasin. Artikan dewek lah. Wa min sifatil kalami, dan dari sifat kalam, kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wa kanat tilkan naru nuron, dan adanya cahaya yang diberikan itu adalah wa kanat tilkan naru nuron, dan adanya api yang diberikan itu nuron, cahaya. Lakin sumiat naron, akan tetapi dinamakan api, ala za'ami Musa alaihi salatu wassalam, atas dugaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi itu za'am namanya, praduga. Dugaannya Nabi Musa itu ketika itu melihat api atau cahaya. Wa laisal insanu adna martabatan min syajarah. Walaisal insanu, dan tiada seseorang, adna lebih rendah, martabatan secara martabat, minas syajarati, dari pohon. Bukan berarti manusia itu lebih rendah daripada pohon. Fala ajaba, maka tiada mengherankan, ayatajalliya, bertajali bisifat dengan sifat min sifatillahi ta'ala, dari sifat Allah Ta'ala, fil haqiqatil insaniyati, di dalam hakikatnya manusia, ba'da tasfiyati, setelah membersihkan, min sifatil hayawaniyati, dari sifat-sifat kehewanan, ilal insaniyati, kepada sifat kemanusiaan. Kama tajalla ala ba'dil auliya,
sebagaimana bertajalinya atas sebagian aulia Ka'abi Yazid Al-Bustami. Jadi salah satu hakikat orang-orang yang seperti itu apanya? Setelah bersih, ya, setelah membersihkan sifat-sifat kehewanan dalam dirinya. Sifat-sifat hewan penuh dengan kerakusan, penuh dengan kebuasan, itu contoh-contoh hewan itu macam. Setelah itu bersih, harus sampai. Di situ dicontohkan Ka'abi Yazid Al-Bustami, haitsu qala, sekira ia berkata, subhani ma'a'dhama sya'ni. Itu ketika mabuk. Ya, ketika mabuk. Bahasanya itu subhani maha suci aku ma'a'dhama. Tiada yang lebih besar, tiada yang lebih agung sya'ni keadaanku. Jadi tidak ada yang lebih suci, tidak ada yang lebih agung daripada aku. Bahasanya itulah. Tapi jazab dalam keadaan mabuk, bahasanya itu. Mabuk. Wakal Junaid al-Baghdad, dan seperti Junaid al-Baghdadi, haitsu qala, sekira ia berkata, laisa fi jubbati siwallah. Tiada di jubahku ini selain Allah. Cobalah jubah. Jadi seakan-akan Allah itu ada dalam jubahnya. Itu kelas-kelas para wali Allah yang tetapi dalam keadaan mabuk. Karena penglihatannya kok tadi, karena saking indahnya itu tidak mampu melihat yang lain, sehingga melupakan yang lain. Nah, seakan-akan dirinya itu yang ada, itu mas. Jazab. Wa nahwi dzalika, dan seumpamanya demikian itu. Wa fi dzalikal maqam, dan di dalam makom yang demikian ini, la taifu ajibati, halus-halusnya yang mengherankan, li ahli tasawufi, bagi ahli tasawuf, yatulu syarhuha, yang panjang pensarahannya, itu penjelasan kok panjang sekali. Lagi jazab. Jadi para wali itu bermacam-macam musyahadah, tergantung makomnya. Jadi paling enak ya makom yang apalah, makom yang seperti manusia biasa, itu yang enak. Yang jelas jangan pula kita punya cita-cita kepengen ini, kepengen itu, tidak perlu lah, ya. Tidak perlu. Kepengen terbang, kalau pengen terbang ya naik pesawat. Kalau kepengen berjalan di atas air ya naik kapal, udah macam itu ya. Yang pula nak punya cita-cita supaya dapat karomah ini, karomah itu, tidak perlu. Yang paling enak tuh ya udah manusia biasa. Payahnya kata saya tadi, payahnya ngaji. Ketika lapar ya makan, macam tuh. Ketika haus ya minum. Nah. Tadi kata saya tadi, paling tidak kita itu tahu ketika kita ngaji perjalanan para wali Allah ini seperti ini. Itu loh, Mas. Ketika jazabnya macam ini, ketika mabuknya itu macam ini. Ya. Tapi ketika seorang bermimpi Rasulullah bisa disebut berarti seorang itu kalau bersih ya. Salah satu tanda-tandanya salah satu orang-orang yang bermimpi dengan Rasulullah, kalbunya itu bersih. Paling tidak ini yang dikatakan oleh Syekh, ba'da tasfiyati min sifatil hayawanat, sudah bersih daripada sifat-sifat kehewanan. Salah satu itu. Berarti kalau dia kotor tidak mungkin ya agak susah. Terkecuali ya kalau kalbunya kotor, terkecuali ya memang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau secara ilmu tasawuf ya enggak. Kalau kita larinya ke ilmu tasawuf ya enggak. Karena syaratnya itu ya tadi, paling tidak itu kalbunya sudah bersih. Tidak ada penyekutuan. Kalau masih adanya penyekutuan ya agak berat. Terkecuali tadi kata saya tadi, memang betul-betul sudah dikehendaki oleh Allah. Mungkin salah satu bentuk akan dihadirkan hidayah, kan, nah itu di situ. Mungkin adanya bentuk hidayah dari Allah. Itu
Ya, mungkin dengan hikayah-hikayah yang banyak itu kan, ada seseorang itu bertemu itu kan, akhirnya bertemu salah satu bentuk hidayahnya jadinya hidayah. Itu bisa bisa jadi. Itulah yang nak tadi ada cerita orang luar lah. Itu dalam kan orang non muslim itu bermimpi, tadi bermimpi dengan yang namanya Rasulullah ya. Nah terus dia masuk Islam tanpa ada lain dan Muslim itu ayo ini salah satu bentuk hidayah, karena salah satu bentuk hidayahnya Allah Ta'ala itu bermacam-macam keadaan. Itu salah satu orang yang di luar Islam ternyata setelah adanya peristiwa itu dia jadinya Islam. Nah, ini salah satu bentuk hidayahnya. Dengan itu dia, nah, itu maksudnya kan. Ini salah satu yang kata saya tadi, ini salah satu sesuatu yang betul-betul yang telah dikehendaki oleh Allah. Karena apa? Karena kalau bagi Allah itu tidak ada ruang, tidak adanya hijab bagi Allah, gitu loh. Tapi kalau bagi ilmu kan ada ruang, ada sekat, ada batas. Bahkan salah satu syaratnya apa ya? Syaratnya itu dikatakan di situ ba'da tasfati min sifatil hayawanat. Paling tidak itu sudah membersihkan daripada sifat-sifat kehewanan secara batin. Yang dikatakan apa? Inilah hakikat daripada insaniyah, bukan basyariah. Jadi kalau kita salah satu untuk mencontoh Nabi, kalau kita ingin menjadi basyariah tadi, selalulah tampakkan kebaikan. Ini salah satu basyariah. Summa fitribati labuta minal munasabati. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita summa fitribati labuta minal munasabah. Bismillah ya. Sedikit lagi kita akan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam.